Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video tutorial kali ini insya Allah kami akan menjelaskan mengenai pengaturan awal penggunaan aplikasi Pesat. Nah, di sini untuk melakukan pengaturan awal diperlukan akses sebagai admin utama atau admin Ponpes di aplikasi Pesat. Nah, di sini saya sudah login sebagai admin utama. Nah, langkah selanjutnya yaitu pergi ke menu master config atau ke pengaturan, kemudian di master config di sidebar, menu sidebar. Nah, di sini ada beberapa tab yang perlu diatur, yaitu yang pertama tentu saja di bagian tahun akademik. Nah, tahun akademik ini juga akan menjadi tahun angkatan untuk para santri ya. Nah, di sini perlu diperhatikan jika Ponpes baru memulai menggunakan aplikasi Pesat, kemudian ada banyak santri di tahun ajaran atau tahun angkatan sebelumnya, nah itu perlu dilakukan penginputan tahun akademik baru, akan tetapi tidak perlu diaktifkan tahun tersebut. Nah, misalnya anggaplah misalnya Ponpes punya angkatan di tahun 2015 dan santrinya masih aktif. Nah, seperti itu, catatannya santrinya masih aktif. Kalau yang sudah tidak aktif itu nggak perlu dibuatkan lagi ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya diklik tahun akademik baru dan ditambahkan tahunnya. Di sini misalnya contohnya mungkin di bagian sini 1447, 144748 dan disesuaikan yang lainnya. Nah, di sini mungkin diperhatikan lagi untuk aktif atau tidaknya dilihat lagi. Kemudian di sistem penanggalan ini perlu diperhatikan bahwa sistem penanggalan ini akan berefek pada nama bulan di SPP atau tagihan bulanan. Nah, seperti itu. Jadi kalau tagihan bulanan kemudian sistem penanggalannya menggunakan Hijriyah, maka nama bulannya yang muncul adalah bulan Hijriyah. Begitu juga sebaliknya untuk Masehi. Nah, selanjutnya jika sudah melakukan penambahan tahun akademik baru, kemudian tahun akademik itu misalnya tahun aktif, nah selanjutnya yaitu menambah semester. Nah, semester di sini standar semester, tentu ada semester 1 dan semester 2, kemudian ditambahkan rentang rank semesternya juga ditambahkan. Nah, di sini saya menggunakan sistem kalender Hijriyah ya. Nah, di sini ditambahkan semester baru, disesuaikan lagi dengan yang ada di Ponpes. Nah, mungkin sebelum ini juga perlu diperhatikannya di profil Ponpes. Nah, di sini perlu juga dimasukkan logo terbaru Ponpes, kemudian informasi-informasi yang berhubungan dengan Ponpes seperti nama, kemudian kode statistik yang didapat dari Kemenak. Kalau sudah ada tentunya ya. Kalau belum ada nggak apa-apa, ini dikosongkan. Kemudian juga unit. Nah, unit ini paling tidak ditambahkan 1 unit untuk 1 Ponpes. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sesudah menambahkan akademik, tahun akademik dan semester. Nah, di sini perlu diperhatikan juga semester aktifnya ditandai semester aktifnya di semester berapa ya. Kemudian setelah itu menambahkan kelas. Mungkin maksud kami menambahkan jenjang terlebih dahulu. Nah, seperti ini, ditambahkan jenjang pendidikannya terlebih dahulu. Nah, seperti ini, setelah ditambahkan jenjang, barulah nanti bisa menambahkan kelas-kelas di jenjang tersebut. Nah, seperti ini, disesuaikan kelasnya, misalnya untuk ibtidaiyah, ada kelasnya sampai 6 dan seterusnya. Nah, sini mungkin mungkin seperti ini ya, ditambahkan seluruhnya nanti datanya. Nah, setelah menambahkan kelas dan rombel, nah selanjutnya ke bagian keuangan. Nah, di sini untuk penilaian, predikat, kelulusan dan seterusnya ini insya Allah akan kami jelaskan di bagian akademik. Nah, karena ini berhubungan erat dengan akademik. Nah, untuk itu kami skip di bagian ini, kami lanjut ke bagian keuangan dulu. Kemudian
Nah, metode pembayaran di sini, metode pembayaran tentu saja ini tunai nanti ya, bisa dihidupkan. Nah, untuk kas ini kosong karena belum ditambahkan di bagian kas dan akun. Nah, di sini ditambahkan terlebih dahulu. Nah, contohnya, contoh standarnya kas tunai seperti ini. Kemudian kas bank BRI misalnya. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ditambahkan tersebut, kembali lagi ke bagian tab keuangan. Ini bisa disesuaikan. Ini kas tunai, kemudian tadi ada BRI ya, BRI. Nah, di sini dicatatkan nomor rekeningnya berapa, kemudian yayasan apa. Nah, seperti ini ditentukan, ini BRI. Nah, setelah menambahkan tersebut, simpan. Nah, jika sudah, selanjutnya masuk ke tab pesan dan notifikasi. Nah, di sini kami menggunakan Telegram bot untuk notifikasi ke wali santri. Nah, di sini untuk langkah-langkahnya yang perlu diperhatikan untuk membuat bot, tentunya dibuka bot Padar, nanti ikuti langkah instruksi seperti ini, atau bisa kami bantu jika memang Ponpes belum bisa membuatnya langsung. Nah, demikian untuk langkah awal pengaturan di aplikasi Pesat. Nah, jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar atau bisa hubungi kami di nomor customer service. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.